Alisa Sekarung. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, ya, marilah kita mengingat semangat kita, ya, tentang bangsa dan negara. Generasi penerus negara akan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia. Ada 3 sistem, ya. Ada sistem parlementer, sistem presidensil, dan sistem semi parlementer. Coba hari ini kita akan belajar lembaga-lembaga negara. Ya. Tujuannya apa sih? Kenapa kita harus belajar lembaga-lembaga negara? Oke. Nah, yang pertama, ya, kenapa kita harus belajar lembaga negara? Karena kita belajar tentang kedaulatan, kita belajar tentang kedaulatan rakyat, dan kita sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia, maka wajib hukumnya kita tahu negara. Yang kedua, mampu menentukan tugas dan wewenang lembaga negara sesuai dengan undang-undang. Proses. Nah, kita masuk ke materi. Nah, lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pertama dibagi menjadi 3. Ini yang tengah, ini DPR, MPR, ini lembaga apa? Legis. Kalau MA, MK, KY, lembaga ini apa? JKT. Sedangkan ini Presiden, saya menguatkan hari ini dengan sebuah video pemantik, ya. Oke. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Ya, saya sudah membuat semacam survei kecil-kecilan. Oke, silakan dibuka HP-nya, bawa HP semua ya. Oke, ya, di situ ada 3 kotak ya. Silakan. Menurut kalian demokrasi itu kenapa? Ya, demokrasi sangat tepat dan menyenangkan. Oke, bagus. Lanjut. Ya, berisik tapi seru. Oke, bagus. Demokrasi. Nah, saya akan membagi kelas ini menjadi 9 kelompok. Ya, kelompok 1 Zaskia Aprilia Tenisa, M. Sudri, Sahnas Putri Nauria Sura. Kelompok terakhir kelompok 9 Fajar Maulana Maulidi, M. David. Baik. Nah, sebelum kalian mengetahui, tolong ya, Pak Guru sudah kirim link beritanya di grup masing-masing. Silakan dibuka dulu link beritanya. Baik, sudah dibaca semuanya? Nah, kalau sudah, semuanya harus menyusun pertanyaan terhadap permasalahan yang nanti akan dituangkan dikaitkan dengan LKPD yang ada. Baik, ya. Siapa yang dapat? Oke, absen 15. Jawab, 15. Dimas ya? Ya, coba berdiri. Bagaimana lembaga negara tersebut berperan sesuai
Nah, bagaimana lembaga negara tersebut berperan sesuai kewenangannya? Bisa kita coba lihat di pihak LKPD-nya. Setelah kemudian kalian bersama kelompoknya memfinalisasi hasil diskusinya dan menuliskan dalam LKPD yang sudah Pak Guru sediakan. Ya, jadi nggak langsung tulis dulu. Misalnya kamu mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan ini, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya, jawaban yang tepat yang mana. Setelah itu kemudian dituangkan di dalam LKPD yang telah ditentukan. Setelah itu, ya, setelah LKPD-nya selesai, nanti masing-masing kelompok akan menyajikan hasilnya di dalam atau di depan kelas. Sekarang, ya, selanjutnya adalah sebelum kalian mengerjakan tugas tersebut, mari kita menyusun strategi yang tepat dulu. Yang pertama, coba ditunjuk dulu ketua kelompoknya. Ya, sudah ditentukan ketua kelompoknya? Sudah. Ya. Ya. Oke. Silakan. Sekarang cari informasi dulu. 5 atau 10 menit ya untuk mencari. Jawabannya di dalam LKPD yang Bapak sudah sebutkan. Ya. Sudah dituangkan di LKPD-nya? Oh ya, sedang ya. Ya. Oke, baik. Ini sudah ketemu jawabannya? Ya, sudah dituangkan. Ya, silakan dituangkan ya. Nanti presentasi yang mempresentasikan siapa? Oke, sudah selesai semua? Bisa dilanjutkan presentasi? Untuk menyajikan hasil karya ya atas laporan terhadap analisis permasalahan yang telah disajikan. Baik, nah karena sudah ada 9 kelompok, semuanya akan mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Ya, masing-masing kelompok nanti diberi waktu sekitar 3-5 menit untuk menyajikan hasil diskusinya. Ya, supaya Perkenalkan, kami dari kelompok 6 membahas mengenai persoalan tentang Mahkamah Konstitusi. Saya di sini sebagai moderator dan Ilham sebagai sebagai presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembahasan tersebut harus dikejutkan dengan semua pihak agar tidak terjadi pengawalan terhadap masing-masing lembaga sehingga Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa Mahkamah Konstitusi dapat menyebutkan bahwa dalil permohonan tidak beralasan hukum? ya, sudah ketemu jawabannya? Ya. karena menurut mahkamah tersebut Izinkan kami menyajikan tentang diskusi kami yang berjudul DPR. Pertama, deskripsi kasus. KPK menetapkan anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka dugaan suap terkait penggandaan pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia. Kelompok 4 izin bertanya, bagaimana peran DPR dalam mengelola keuangan negara? Jawabannya adalah memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas Dinamika ini perlu sinergi dan koordinasi kuat dari KSSK pada saat yang sama. Kalau menurunkan COVID-19, kasus melakukan pembatasan, maka proyeksi ekonomi akan terkoreksi. Ya. Kalau godaan semacam itu tak cukup dan
menyebabkan cara-cara kasar kemungkinan ditempuh, mulai dari ancaman kekerasan hingga kriminalisasi. Ya, bagus. Ini alternatifnya sudah baik. Hanya mungkin perlu ditambahkan berkaitan dengan bagaimana mengatasi ancaman tersebut supaya tugas KPU dapat berjalan dengan maksimal. Begitu ya. Oke, bagus kerja kelompoknya. Terima kasih. Bagian mana yang harus diberikan penajaman ya? Bisa bersumber dari internet atau buku. Kaitannya solusi ini biar sesuai dengan dikaitkan dengan tugasnya sebagai lembaga negara. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Ya. Kita sudah sampai di ujung pembelajaran pertemuan kita pada hari ini. Ya, mari kita menyimpulkan bersama-sama ya bagaimana lembaga-lembaga negara dalam sistem demokrasi serta kaitannya dengan undang-undang dasar. Yang bisa apa? Coba pembelajarannya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tetapi dalam pelaksanaannya ada permasalahannya. Negara tersebut tentu punya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Baik, terima kasih ya. Setelah ini mari kita melakukan kuis ya. Coba kita kuisis atau kalau misalnya itu gila buka kuisis. Ya, ada coba misalnya. Ini bisa ya. Selanjutnya ya, kita akan melakukan penilaian diri ya. Penilaian diri kemarin sudah dilaksanakan. Silakan buka blog cinta kebangsaan.blogspot.com. Nah, penilaian diri. Ya, oke. Menilai teman sebangkumu. Ya. Pertanyaannya sama ya. Di blog tadi ada kan di bawahnya kan penilaian antar teman. Ya. Coba yang dinilai siapa? Ya wes ya. Luar biasa. Kalau boleh saya simpulkan, kesan kalian sepertinya menyenangkan kalau belajar silakan seperti itu ya.